الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله أمتنا وموالينا ببكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minatul qabul wa tamim kulli sunan khairul ma'mul mubarran min lahul fuzul khususan sahab hadzal kitab wa usulu faranallahu yuli darajatin bil jannah nid alaina min barakatihim wa ulumihim anwari masarari manafa'ati madin wa dunya al akhir wa anallahu arzana walidina wa sayyidil masyayin ma'alimin ahbabina al mahbubin wa jami' ikhwana akhawatina inna man tazawwajatna ansuna bid du'a ولمن صحبنا وإلمنا ولهذه الجماعة أن الله إياهم بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والسكينة بجاه ساكن المدينة ثم إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah al-mahmud fi kulli lisan wal ma'bud fi kulli zaman wal maqsud fi kulli makan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi walad adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil majdi wal irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamma khaizainallahi nura wa takunu lana wa li hadhil jamaah wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa shalli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya fattah wa ya alim ya fattah wa ya alim ya fattah wa ya alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman almi kaifa nunajika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrina min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa abwaab min kusyur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil asatidzah wal hujjajil mukarramin wal abil muhtaramin wal ummahatil muhtaramah segenap para hadirin bapak-bapak wal hadirat ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman bilusus segenap dewan kemakmuran masjid dan yayasan serta para guru, para orang tua kami, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semuanya hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya
termasuk kita mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah hari ini di pagi ini kita masih dapat hadir dalam rangka menjaga istiqamah majelis mujahadah kita melalui kajian kitab Hidayatul Adhkiyah. Teriring doa dan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi ini di bulan Agustus atau tepatnya di bulan Shafar, kita lanjutkan pembahasan kita tentang perjalanan para wali-wali Allah, para kekasih Allah yang mereka tempuh, yaitu ada 9 jalan. Yang pertama adalah taubat, yang kedua kemudian adalah qanaah, ketiganya zuhud ya. Hari ini kita masuk di jalan yang keempat, yaitu adalah menuntut ilmu ya. Ta'allumul ilmi syar'i, menuntut ilmu. Ini menjadi wasiat yang keempat dari para kekasih Allah untuk kita bisa tiru jalan mereka menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan dulu hari ini mungkin hanya 2 bait syair ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'allahu lana bihi wa bi barakatil maghfiril masyayikhil masyayikhin amin. Wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi usqula. Hadhihi thalathatu fardu ain fa'rifan wa'amal biha tahsul najatun wa'tala. Itu 2 bait syair. Wa ta'allaman, dan tuntutlah ilmu, ilman akan ilmu, yusahihu ta'atan, yang mengesahkan, yang mengabsahkan, yang membenarkan ketaatan kita kepada Allah, wa aqidatan, dan akidah keyakinan kita, wa muzakkiyal qalbi usqula, dan juga nuntut ilmu yang bisa mensucikan hati. Maka kilapkanlah, usqula, kilatkan, terangkan ya daripada hati kita. Hadhi salah satu 3 ilmu ini ya, fardu ainin, adalah fardu ain, fardu individu, kewajiban individu. Fa'rifan, maka ketahuilah. Wa'mal biha, dan beramallah dengan 3 ilmu tadi. Tahsul najatan, niscaya Bapak Ibu akan menghasilkan, akan memperoleh keselamatan. Wa'tala, dan tinggikanlah, agungkanlah ya, daripada 3 disiplin ilmu yang mesti kita tuntut. Jadi biar nggak bingung Bapak Ibu, kita belajar apa? Belajar 3 ya. Pertama ilmu syariat ya, kedua ilmu akidah, ketiga ilmu akhlak. Kalau ngikutin urut-urutan rukun agama adalah iman, Islam, dan ihsan. Tapi kaitannya dengan kewajiban kita nuntut ilmu, maka kemudian Islam atau hukum syariat itu didahulukan. Jadi urutannya nuntut ilmu syariat ya, daripada rukun Islam itu, kemudian ilmu akidah, keyakinan, i'tiqad, dan yang terakhir adalah akhlak atau rukun ihsan. Rukun ihsan itu turunannya adalah ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Nah, ini kajian kita ada dalam rukun ihsan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pernah saya sampaikan ketika kita membahas wasiat yang pertama, yaitu tentang taubat. Apa yang kita taubatkan waktu itu saya sampaikan biar nggak bingung juga, 3 saja kita fokus. Taubat dari akidah yang menyimpang, taubat dari syariat yang sembarang, taubat dari akhlak yang serampang atau curang. Gitu, ya. Jadi biar gampang diingat,
serba ang gitu. Ya. Apa Bu? Taubat dari akidah yang menyimpang, taubat dari syariat yang sembarang, taubat dari akhlak yang serampang atau curang. Karena nanti akhlak itu bisa kita bagi dua, akhlak kepada Allah, serampangan kita. Lalu kemudian akhlak kepada sesama, ya suka curang gitu. Nah itu kita taubat semuanya itu. Nah masuk kita pada materi yang keempat ini atau wasiat para wali Allah yang keempat ini. Bagaimana kemudian kita nuntut ilmu? Apa yang kita tuntut? 3 juga. Ya, belajar ilmu syariat, ya, supaya syarat kita benar, gitu. Jangan sembarang. Ya, ini kan kalau nggak ngaji, syariatnya, fikihnya jadi sembarangan, gitu. Maka kita harus atau wajib ain nuntut ilmu syariat. Yang kedua, ilmu akidah, biar nggak menyimpang. Akidah kita bagaimana? Keyakinan kita kepada Allah bagaimana? Kalau pembahasan kita kemarin-kemarin paling tidak berkaitan, selain berkaitan dengan ibadah, juga berkaitan dengan hidup kita di dunia, ini jangan sampai menyimpang gitu. Ibadah kita kepada Allah, nyembahnya kita kepada Allah, tapi untuk urusan dunia kita mengandalkan selain Allah. Na'udzubillah min, itu namanya akidah menyimpang gitu. Kan udah kita nyatakan tiap waktu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb aku menyembah, kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Rabb kami meminta pertolongan. Nah, ini mesti akidahnya kuat ya, jangan menyimpang. Dan yang ketiga, nuntut ilmu akhlak. Jangan sampai akhlak kita sembarang serampang ataupun curang gitu. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, pentingnya kita nuntut ilmu ya, karena ilmu itulah kemudian nanti yang menyelamatkan kita. Dalam sebuah riwayat dinyatakan idza ijtama'al 'alim wal 'abid, apabila bertemu seorang alim dan seorang ahli ibadah ala sirat, besok di jembatan sirat, orang alim, orang abid, ahli ibadah berjumpa, berkumpul. Maka qila lil abid, dikatakan kepada orang ahli ibadah, udkhulil jannata. Hei ahli ibadah, cepat dah, ente masuk surga, cepat. Amin ya rabbal. Orang ahli ibadah suruh cepat langsung masuk surga. Wa tana'am fiha. Silakan merasakan kenikmatan-kenikmatan dalam surga gitu. Dalam surah Yasin, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un salamun qawlan min rabbir rahim. Amin ya rabbal. Kenikmatan surga yang luar biasa. Surah Yasin sering dibaca, dibuka tuh diulang-ulang ya. Para penduduk surga mendapatkan kenikmatan, wa tana'am fiha, mendapatkan kenikmatan luar biasa. Tapi beda dengan orang ahli ilmu. Wa qila lil alim, dikatakan kepada ahli ilmu, qif huna. Hei orang alim, berhenti di situ, berhenti. Suruh berhenti. Ngapain? Dikatakan washfa liman ahbabta. Kamu berikan pertolongan, berikan syafaat kepada orang yang kau cintai. Fa innaka la tashfa illa syufi'ta lak. Maka sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan syafaat kecuali apa yang sudah diizinkan olehmu untuk memberikan syafaat. Maka kita ya, apalagi saya pribadi, pokoknya saya mah ngaku-ngaku aja dah, ngekor-ngekor aja dah, ikut guru A, guru B, guru C gitu, ulama anu gitu kan. Supaya apa? Supaya ntar kita bisa diaku-aku dan bisa diberikan syafaat oleh mereka para guru kita. Amin ya rabbal. Jangan Bapak Ibu, jangan ngandelin saya ya. Saya juga belum tahu ternasibnya. Ya enggak? Nah, maka kita status kita pokoknya ngaji. Sebab dikatakan man mata muta'alliman, siapa orang yang mati
meninggal dunia dalam keadaan nuntut ilmu, ba'atsallahu mu'alliman fi qabrihi hatta yaumil qiyamah. Nanti di alam kuburnya dia diutus, ya, diutus seorang guru untuk ngaji lagi di alam kuburnya. Ya Allah, amin ya rabbal. Bukan di alam kubur lama kita, berapa lama? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang kehidupan mereka, kehidupan dunia, ada alam barzakh. Sampai berapa lama? Sampai nanti dibangkitkan hari kebangkitan. Bagaimana gambaran hari kebangkitan? Bapak Ibu baca lagi surah Yasinnya. Ada 3 kali tiupan sangkakala dalam surah Yasin. Iya Ustaz, emang kok kita nggak tahu sih? Emang kalau kita baca Yasin cuman ngeliatin snack aja depan kita itu tahlilan. Ngeliatin buah, aduh buah jauh dari jangkauan. Aduh anggur jauh dari jangkauan. Ya, yang deket kue pepe. Kita kalau tahlilan gitu kan, ngantuk gitu. Mimpin tahlil belum ngajak tahlil, kita udah tahlil duluan alias ngantuk gitu. Ntar giliran makanan keluar baru melek gitu. Orang sono, bukan orang sini gitu. Tapi mirip-mirip sih. Ya, surah Yasin tuh luar biasa. Ya. Maka ngapa-ngapain guru-guru kita Yasinan aja dah. Ya, mau nikahan Yasin, mau doain orang mati Yasin juga. Kok gitu nikahan Yasin, lahiran Yasin, apa be Yasin? Emang kenapa? Karena Yasin qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Quran. Gitu, ya. Kalau belum ada kajian tafsir boleh Bapak Ibu ya dibuka kajian tafsir khusus tafsir surah Yasin. Luar biasa. Kita balik lagi ya biar enggak terlalu melebar gitu. Jadi dikatakan kepada orang alim kif huna washfa liman ahbabta. Diam dulu sebentar di sini ya. Kau berikan syafaat kepada orang yang kau cintai. Fa innaka la tashfa illa syafi'ta laka. Karena sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada siapa orang yang diizinkan untuk diberikan syafaat. Mudah-mudahan kita semua yang rajin ngaji, rajin duduk di majelis ilmu, kita ngikut, kita ngekor apa kata guru kita, para kiai, para ulama kita. Mudah-mudahan nanti semua guru-guru kita yang beri syafaat buat kita. Amin ya robbal. Dah gitu aja. Enak gitu ya, enteng, ringan gitu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, keuntungan kita nuntut ilmu. Pertama, ilmu apa? Kita fokuskan dulu ilmu syariat ya. Ini di sini dikatakan penjelasannya wa minal wasayat tis'a, dan di antara wasiat-wasiat para wali kita yang 9 itu adalah ta'allumul ilmi syar'i, adalah nuntut ilmu syariat. Wa huwal ulumul tsalatsa allati sayusrahu biha. Ya, itu adalah 3 ilmu yang akan dijelaskan berikutnya. Pertama al-ilmu alladzi sahih ibadah. Pertama adalah ilmu yang bisa menjadi sah ibadah kita atau mengabsahkan ibadah kita. Ya. Kemudian wal ilmu alladzi sahih aqidah. Kemudian ilmu yang mengesahkan akidah kita. Wal ilmu alladzi yuslihul qalba. Kemudian ilmu yang memperbaiki atau memperbagus hati kita gitu. Nah, jadi itu 3 tuh ya. Kita mesti fokus gitu. Kalau kajian di sini ahad pertama siapa? Kiai Faiz ya. Nah, itu tafsir ya mungkin ya. Tafsir apa ya. Nanti lebih fokus lagi nggak apa-apa, apa tafsir apa gitu. Kemudian guru kita Al Habib Syafiq itu hadis ya. Nah, itu udah bagus semuanya itu ya. Nanti bisa mengarah kepada ilmu akidahnya, kemudian ilmu syariatnya juga ada terkandung dalam Quran dan hadis gitu. Nah, kita di ahad keempat ini fokus pada ilmu akhlaknya ya, tasawufnya gitu. Sebab kalau kita ini enggak ada semangat nuntut ilmu ya ngapain lagi ya. Ini kewajiban kita. Saya kira Bapak Ibu sering dengar tuh dulu ya kan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu kan, nuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat pasti.
Nah, tinggal fokusnya aja. Ya, kita fokus pada di 3 disiplin ilmu tadi gitu. Berikutnya dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, inna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi billah. Sesungguhnya sedikitnya ilmu itu bisa memberi manfaat. Yang penting ma'al ilmi billah. Yang penting ada pengetahuan kita akan Allah gitu. Jadi ada ma'rifatulnya sedikit-dikit dah gitu. Jadi sedikit ilmu manfaat gitu. Wa inna katsiral amal la yanfa'u ma'al jahli billah. Sebaliknya banyak amal ya, banyak amal. Tadi salah ya, inna qalil amal. Sesungguhnya sedikit amalan tapi kita terasa begitu kuat ya, ngeresep gitu, nyerap bener dalam kita beramal. Sedikitnya kita beramal tapi ada ngeresep kita dalam hubungan kita kepada Allah, maka itu bermanfaat luar biasa. Sebaliknya, betapapun banyaknya amalan kita kepada Allah, tapi kemudian amalan itu kosong gitu. Amalan itu kosong, nggak nyerap gitu kan, ya, nggak ngerasuk gitu. Ditambah lagi juga karena kebodohan kita akan Allah, maka nggak ada manfaatnya. Gitu. Artinya apa tuh? Balik lagi kepada ayat yang pertama. Ayat pertama setelah informasi Nabi kita diutus. Ya tepatnya kalau nomor ayatnya itu tepatnya ayat 41 gitu. Surah Al-Ahzab. Kalau ayat 40 itu kan informasi kabar dari Allah, Nabi kita adalah Nabi terakhir dan sebagai Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak moyang kalian, tapi Muhammad itu adalah penutup para nabi dan Rasul Allah gitu. Itu informasi ayat 40. 41-nya langsung kepada ruh amalan. Apa tuh ruh amalan? Zikrullah. Ingat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu luar biasanya itu. Jadi setelah kita diinformasikan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad itu Nabi terakhir dan Rasul Allah terakhir, ya, maka kemudian ayat berikutnya kita disuruh banyak zikir kepada Allah dan bertasbih kepadanya. Apa itu? Itulah menjadi ruhul amal. Jadi walaupun sedikit amalan, tapi ruhnya begitu menyatu gitu, begitu kuat hubungan kita kepada Allah, maka itu yanfa'u, memberikan manfaat luar biasa ketimbang banyak amalan tapi kosong gitu ya, kurang apa tuh daya setrumnya kurang gitu. Nah, maka di luar ibadah kita, di luar ibadah mahdhah gitu, itu perlu kita terus zikir, ingat kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah. Untuk apa itu? Ya kayak HP itu, biar ngecas terus gitu ya. Rohani kita terus ada ta'alluq billah war rasul, ada connecting, ada hubungan kita kepada Allah dan Rasulullah. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya ingin memberikan oleh-oleh lagi kepada Bapak Ibu sekalian, ngomongin ilmu ya, ngomongin ilmu. Dari 3 disiplin ilmu tadi itu bisa kita simpulkan, ini kebetulan dunia pendidikan kita kan masih ada di awal-awal nih ya. Putra-putri Bapak Ibu kan baru pada masuk sekolah ini. Ya. Ada namanya kurikulum ya. Kurikulum itu apa sih? Ya. Kurikulum itu sebagai ibarat bahan ajar gitu. Kalau ibu-ibu paham bahan. Oh, bahan Ustaz paham. Oh, yang di Cipadu. Oh, bukan, lain. Ya, bukan bahan yang di Cipadu, bukan. Ya. Bahan ajar ya, bahan pendidikan gitu. Kira-kira kurikulum. Dulu kurikulum kan ganti pejabat, ganti kurikulum ya. Ini yang sekarang namanya apa? Kurmod ya. Kurikulum modern gitu ya sekarang nih. Dulu sebelumnya kurikulum apa? Berbasis apa gitu ya. Nah, kita juga hidup ini ada kurikulum.
Kenapa? Karena ad-dunya madrasatun, karena dunia kita ini adalah sekolah. Nah, sekolah kita ini ya, kurikulumnya kalau boleh ini nanti jadi tema, kurikulum kehidupan berbasis kematian. Nah, coba itu. Nah, iya kan kita ngomongin dunia. Dunia kita apa? Ini kan jembatan doang. Ad-dunya jisrun. Dunia ini jembatan doang. Ya, jembatan doang kita. Ya. Untuk ntar masuk ke alam barzakh, lalu kemudian pindah nanti ke alam mahsyar gitu, ya. Maka untuk mencuri perhatian, ya, penting bagi kita ini mengenalkan kurikulum kehidupan kita adalah berbasis kematian. Dari mana dasarnya? Dari surah Al-Jumu'ah. Jadi saya pengen Bapak Ibu pegang di surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah kemudian ayatnya juga nomor-nomor ayat yang kalau dalam dunia pendidikan itu diidam-idamkan oleh para siswa. 8, 9, 10. Wah, luar biasa. Bapak Ibu anaknya dapat nilai 8 senang nggak? Dapat nilai 9? Lebih senang lagi. Dapat nilai 10? Luar biasa. Itu tuh coba. Ya. Jadi nomor ayatnya melambangkan itu. Tapi kemudian jangan pulang dari sini ingat 3 angka 8, 9, 10 dipasang. Jangan. Ya, ini penyakit orang kita itu begitu. Beneran, maaf nih, beneran. Lah saya ceramah kematian, takziah. Saya bilang Israel datang ke rumah kita ngelongokin ibu-ibu sehari 5 kali. Ya, itu Bapak Ibu penghuni rumah yang pada sehat-sehat, yang umurnya masih dikit-dikit 5 kali. Tapi kalau penghuni rumahnya udah banyak umurnya, penyakitnya udah borongan, itu Israel bisa sampai 70 kali. Ya, tadi 5 kali, ini 70 kali. Keluar angka 570. Dipasang saya mendengar ceramah saya. Suwe bener. Pakai kena lagi. Ya. Ih, ada yang laporan tuh, Masya Allah. Jangan ya. Ini roman-romannya ketawa-ketawa diinget-inget terus angkanya. Jangan, ya nggak boleh, ya. Jadi surah Al-Jumu'ah dipegang. Ya, pertama, kenapa kurikulum kehidupan kita berbasis kematian? Karena memang kita ini mati gitu loh. Hakikatnya kita mati. Awalnya mati terus dihidupkan dan mati lagi, kan gitu. Ya. Nah, maka kemudian ayatnya kita mulai dari Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian semua kabur daripadanya. Enggak usah khawatir. Enggak usah susah-susah kita kabur dari kematian. Kenapa? Fa innahu mulaqikum. Karena sesungguhnya dia kematian yang bakal datangin Bapak Ibu. Bisa jadi ibu-ibu duluan, kita bapak belakangan. Atau bapak belakang ibu-ibu duluan. Ya, bareng-bareng aja dah. Ya Allah. Kita sebenarnya udah dapat pelajaran luar biasa dari peristiwa Covid kemarin tuh, ya enggak? Kita Covid kan luar biasa protokolnya, itu bagus, bener lah. Ya ada apa namanya? Ada ikhtiar yang maksimal gitu. Udah jaga jarak, kemudian kita masih tutup masker gitu, ya. Artinya apa? Di balik masker itu bisa mendatangkan kematian kan gitu. Maka kita semua kabur. Kita kabur dari kematian, tutup masker gitu kan. Tutup masker. Pakai masker gitu, ya. Padahal dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat bukan virus Covid yang menyebabkan kematian. Petugas pencabut nyawa tetap ada pada Israel. Iya kan? Bukan Covid, tetap Israel. Walaupun kita ngumpet di balik masker. Ya. Aina ma kuntum yudrikumul maut. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua pasti jumpa dengan kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kita pada ngumpet atau ada pada menara-menara yang tinggi, lubang-lubang yang kecil, bagi Israel kecil, ya. Bagi Israel kecil. Pasti kita didatangi, ya. Yang penting ya semua kita mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Jadi
Kurikulum kehidupan kita diingat-ingat ibu bapak dimulai dari kematian. Artinya apa? Zikrul maut. Baginda Rasul nyatakan aktiru zikra hazimil ladzat wa wal maut. Perbanyaklah oleh kalian semua mengingat pemutus kenikmatan. Belum lama kita sampaikan pembelajaran bahwa rahmat Allah demikian luasnya, rahmannya Allah demikian luasnya, maka dinyatakan tidak ada di alam semesta ini makhluk Allah yang mampu menghindar dari kasih sayang Allah. Ini salah satu motivasi buat kita nih, jangan pada apalagi sampai putus asa, ya jangan lemes, ya jangan suuzon kepada Allah. Kok hidup gua begini-gini aja gitu kan? Ya jungkir balik ibadah udah, sementara tetangga ibadah enggak, ngaji enggak, tapi duit banyak aja kan gitu. Jangan pakai iri-irian begitu. Ya. Kita yakin ya. Yakin semua sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya yang penting kita ingat aja ya. Ingat kata Rasul, ingat pemutus kenikmatan wahu al maut. Nah, itu adalah kematian. Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jilani beliau menegaskan, idza aradta an tasya hadhil mutaba'ah fa'aktsir min dzikril maut. Kalau Bapak Ibu pengen hidup ini benar ya, maka perbanyak ingat mati. Iya. Orang kalau udah ingat hidupnya ini ingat mati, mau ngapain coba? Sombong-sombongan, mau nyombongin apa? Entar juga mati juga kan begitu. Ya. Nah, makanya peringatan lagi bagi kita itu dalam surah Al-Qasas Allah ingatkan wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Raihlah kebahagiaanmu pada kehidupan akhirat. Jadi Allah sebutin akhirat dulu. Sementara dunia la tansa nasibaka. Cuman sekedar jangan dilupain, tuh inget-inget. Jadi bangunan ayatnya pertama kita disuruh raih kebahagiaan akhirat. Jadi hidup kita di dunia tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Sementara dunia sekedar jangan dilupain. Nah yang ada kan sebaliknya kita ini. Apa kita? Tujuan kita adalah kebahagiaan dunia, akhirat cuman sekedar lewat. Akhirat cuman sekedar lewat, jangan. Makanya coba Bapak Ibu, kita ini sebenarnya dari budaya kita udah diingetin sama orang tua kita dulu-dulu bahwa urusan kita ini urusan akhirat. Cuman kita pada kurang ngeh. Ayo dah coba kita inventarisir, kita absen. Mau nikah ngaji nggak? Ngaji, ya kan? Ada pengajian nikah. Ntar pas sudah nikah, sesaat setelah nikah ijab kabul ada tausiah, ya kan? Ada nasihat pernikahan. Ntar berhasil pernikahannya, ya bukan berhasil dalam artian sesungguhnya, maksudnya berhasil jebol gitu kan, bunting gitu kan. Ada pengajian nggak? Pengajian 4 bulanan, 4 bulanan belum puas, ngaji lagi 7 bulanan, ada nggak? Ngaji lagi aja. Ntar udah lahiran, ngaji lagi, ya akekahan, cukur rambut, kasih nama, ngaji. Bocahnya cowok udah gedean dikit sunat, ngaji lagi. Apalagi ntar itu suami istri udah dapat punya anak, ya udah punya anak, pindah rumah. Dari awal nikah di Mertua Indah, dia punya rumah pindah, ngaji gak? Ya Allah, urutin walimatul arus, pesta pernikahan ngaji. Walimatul hamal, ya, pesta ya doa buat kehamilan. Walimatul akikah, walimatul khitan. Ini pesta semua ini. Walimah itu pesta makan. Ya. Jadi walaupun hidup kita diingetin nama gegares gitu kan, gegares mulu, sampai lupa mampus. Oh Allah, maaf ya. Aduh, bahasanya keren banget. Ya, sampai lupa mampus gitu. Kita diingetin tuh, walaupun acaranya makan, tapi itu adalah akhirat, ngaji. Walimatul khitan tadi ya. Ada lagi namanya walimatul iqor. Walimatul iqor itu syukuran rumah baru. Ngaji semua. Maaf, sampai kemarin kita syukuran apa? Kemerdekaan.
Diingetin lagi sama pendahulu kita. Sebelum kita pesta kemerdekaan, kita diingetin supaya ingat Allah. Mana ingat Allahnya? Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang 45, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ya Allah, alinea ketiga. Sebelum kita pesta kemerdekaan, suruh ingat dulu sama Tuhan. Disusun Pancasila. Dulu bangsa kita butuh dengan persatuan supaya kita gampang merdeka, bersatu. Tapi dalam penyusunan Pancasila tidak disusun sila pertama Pancasila satu, persatuan Indonesia, tidak. Tapi sila pertamanya ketuhanan yang maha. Apa itu para pendahulu kita mau ngajarin? Apapun agama kita di negeri ini, di republik ini, yang penting semua elemen bangsa ini ingat sama Tuhannya. Orang kalau udah ingat sama Tuhannya, maka diharapkan dia bakal jadi orang yang berakhlak. Apa akhlaknya? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang masing-masing kita kalau udah pada berakhlak, beradab, gampang dikumpulin. Persatuan Indonesia. Orang kalau sudah gampang bersatu, maka gampang rapat, gampang musyawarah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Orang kalau udah gampang musyawarah, ujungnya gampang mencapai hasil, gampang mencapai tujuan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya Allah, luar biasa itu para pemimpin kita itu. Ya. Jadi jangan sembarangan Pancasila udah capek-capek disusun, pakai mau diganti Trisila gitu, pakai mau diganti Ekasila lah, enggak Eka Hospital sekalian. Ya Allah, ya. Jadi benar-benar ini saya tadi lagi mengurutkan tadi mau ngapa-ngapain walimah, ngaji, termasuk mau pesta pernikahan. Ngaji dulu, maka biasa tuh tanggal 16, 17 upacara, tanggal 16 itu biasa pemerintah kita dari dulu siapapun pemerintahnya itu kita diajarin ziarah dulu. Dulu waktu saya kuliah di Timur Tengah itu ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu di komplek makam Syekh Abdul Qadir Jailani ada makam Duta Besar Indonesia untuk Irak. Dubes yang pertama wafat dimakamkan di situ. Satu komplek dengan makbaroh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ada juga makam bayi daripada seorang karyawan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Dimakamkan di situ. Itu tanggal 16 kita ziarah. Malam ngaji, ya muhasabah gitu. Besok baru upacara. Ya, seneng lomba-lomba. Nah, orang kalau udah inget sama Tuhan, lomba-lombanya yang bener. Walaupun tujuannya cuma seneng-senengan doang, seru-seruan doang, tapi tolong pakai etika, pakai akhlak. Perasaan dulu saya kecil lombanya seru-seruan semua, balap karung. Sekarang balap karungnya dimodif, balap karung pakai helm. Oke. Lah, kenapa sekarang lomba-lombanya pada jorok-jorok begitu? Maaf ini saya ngomong. Iya, lombanya jorok-jorok begitu. Udah paham dah ibu-ibu, nggak usah saya sebutin dah. Lah iya, ngapain tuh lomba kayak begitu? Ibu-ibu pakai bawa terong-terongan segala, ngapain sih? Lah makanya saya bilang jorok-jorok begitu apa sih? Ya Allah. Jadi kemana? Ingat Tuhan itu mana kan gitu. Ya, ini kesyukuran kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kenapa lomba-lombanya jorok-jorok begitu? La haula wala quwata illa billah. Ya. Apalagi kemudian kemarin ada peristiwa, ya kan? Mau ada penentangan terhadap syariat Allah. Maksiat itu kan namanya. Iya enggak? Orang pakai jilbab disuruh buka jilbab itu kan namanya maksiat kepada Allah. Kemana sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa? Ya, tiap-tiap kita nih dilindungi dalam melaksanakan keyakinan dan ibadah kita masing-masing gitu. Ya, alhamdulillah selesai dah ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi peringatan buat kita semua, maka saya termotivasi selama 17-an kemarin tuh saya sampaikan, ini yang paling penting adalah ingat Tuhan aja udah. Ingat Allah gitu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi yang pertama tadi ingat mati. Itu kurikulum kehidupan kita berbasis kematian. Lalu kalau sudah ingat mati ngapain lagi Ustaz? Orang kalau udah ingat mati, insya Allah hidupnya bener gitu, hidupnya baik, termasuk ibadah. Itu kan harapannya.
Harapan kita ingat mati supaya ngapain? Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, orang kalau dia ingat mati, ibadahnya bakal bagus nggak? Bakal bagus nggak? Lah itu yang normal gitu. Ini orang udah ingat mati, coba. Ya ingat matinya makanya kan ada bener-bener ingat mati yang nyerep gitu kan. Ada cuman sekelewatan doang gitu. Ya, misalkan apa? Ada kematian, ya udah aja, kongko di tempat, ya di rumah musibah gitu kan, sahibul musibah. Ntar giliran nyolatin nunggu di luar. Ada nggak begitu? Saya berharap jamaah Masjid Nurul Iman jangan lagi begitu, terutama kaum bapaknya. Kapanpun dimanapun ada kematian, ada kesempatan kita masuk masjid nyolatin, gitu. Sambil kita nyolatin, sambil kita mohon kepada Allah mudah-mudahan tar kita meninggal dunia banyak yang nyolatin kita. 12 orang yang amin. Ustadz kayak ngitung aja, asal nebak. Amin ya Rabbal. Itu kan namanya tadi ingat matinya cuma sekedar lewat doang. Ya. Waktunya disolatin pada di luar. Udah siap-siap bawa motor, ya. Ntar ngawal ambulan, ngawal almarhum, ya. Waduh, berasanya udah kayak jihad fisabilillah, ya. Mau ambulan masih di mana, motor udah jauh di mana, ya Allah. Ada nggak begitu? Belum lagi bendera kuningnya disapet-sapetin, ya Allah. Biasa aja kali gitu kan ya. Ntar giliran nguburin pada kongkok tawak tiwi di kuburan, ya kan? Ya Allah, mana apa namanya ibrah lil maut itu mana, pelajaran akan kematiannya mana gitu. Zikrul mautnya itu mana? Maka kita banyak merenung, ya Allah. Kita lihat itu jenazah terbujur kaku. Bagaimana kalau jenazah itu besok adalah kita? Masuk ke masjid disolatin. Kita lihat itu jenazah, bagaimana kalau yang di dalam keranda itu besok kita. Kita lihat ke lubang kubur, dimasukin, dipendem, dipedet gitu kan. Terus diinjak-injak tanahnya, dipadetin. Ya Allah, bagaimana kalau itu besok kita gitu. Makanya ada hadis Nabi ngingetin kita semua. Idza wudi'atul janazatu ala anaqir rijal. Apabila jenazah udah diangkat pada pundak-pundak orang laki, in kanat salihah, jikalau jenazah itu orang soleh, jenazah itu orang baik, qalat, dia berkata, berteriak, qaddimuni, 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 cepat bawa saya, cepat bawa saya. Jenazah orang soleh, jenazah ahli ibadah, jenazah pencinta ilmu, jenazah ahli majelis ilmu, majelis zikir, dia berteriak cepat bawa saya, cepat bawa saya. Udah nggak sabar. Kenapa? Dia udah ngerasain nikmat kubur yang disediain sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata baginda Rasulullah, in kanat ghairu salihah, tapi jika jenazah itu bukan orang soleh, bukan orang solehah, bukan ahli ibadah, bukan ahli ilmu, bukan ahli majelis ilmu, qalat, dia juga berteriak, ya wailaha aina satadhabuna biha, oh celaka saya, mau kalian bawa kemana saya? Bawa pulang, bawa pulang. Jenazah bukan ahli ibadah teriak juga minta dibawa pulang. Kenapa? Kagak mau buru-buru masuk ke rumah Allah. Boro-boro udah matinya. Dulu masih hidup juga jarang-jarang, hampir nggak pernah masuk ke masjid. Sekali-kali masuk masjid langsung jadi ada di depan imam. Nah ya bener disolatin. Jarang ke masjid. Hampir juga ada juga ngaku Islam gak pernah ke masjid. Ya boro-boro jadi makmum. Sekali-kali masuk masjid langsung ada di depan imam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rada pelanan Allahnya. Kenapa? Udah pada mulai mikir. Pak Ustadz dari tadi ngomongin mati mulu. Ya, emang kurikulum kehidupan berbasis kematian. Ya. Syekh Abdul Qadir Jilani tadi mengatakan, idza arat anta syahadil mutaba, kalau pengen hidup kita ini bener gitu. Faktin min dzikr, maka perbanyak ingat mati. Ya. Maka kata baginda Rasul, yasma'u sautaha kulla syai'. Kata baginda Rasul, mendengarkan kedua teriakan jenazah tadi semua makhluk Allah. Hewan-hewan pada dengar.
illal insan, kata Nabi, kecuali manusia. Manusia nggak denger, apalagi yang gotong kagak denger. Lau sami'ahu sayqa, sebab kalau denger pada pingsan. Ada yang nyaut, enggak sih Pak Ustadz, nggak pingsan, cuman kabur aja kayak di Indosiar. Kabur dibuang itu keranda. Ya Allah, jatuh ke selokan, jatuh ke comberan, kasih judul azab pencuri rokok, pencuri korek temennya gitu ya. Macem-macem itu ya judul filmnya. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi ini ingat mati penting bagi kita. Ya nggak apa-apa dah ya. Bapak Ibu sekarang ketawa sedikit, nggak apa-apa, jangan banyak-banyak gitu. Ya nggak apa-apa. Namanya kita dalam suasana majelis gitu kan. Yang penting abis gini terus direnungin gitu. Ya Allah, ya cepat atau lambat, dengan sebab apapun, ya dimanapun berada, kita semua pasti mati. Karena mati misteri, 3 misteri. Misteri sebab, kita nggak tahu dengan sebab apa. Ya, sebab apa nih misteri nggak tahu. Apakah sebabnya umur udah banyak, penyakit borongan? Belum tentu. Kakeknya udah umur 80-an, alhamdulillah seger buger. Cucunya umur masih belasan, udah meninggal duluan. Ada nggak? Ya Allah, dengan apa namanya umur sebab apa? Enggak. Ya itu misteri itu. Nggak mesti yang lebih tua meninggal duluan, nggak mesti yang penyakitnya udah borongan selesai duluan, nggak mesti. Misteri tempat, ya. Nggak tahu kita di mana tempatnya gitu. Nah kita pengen tempat kita diambil, ruh kita pengen di tempat yang baik. Alhamdulillah, amin ya robbal. Ya, misteri sebab, misteri tempat, misteri apa lagi? Ya, 3 misteri. Gitu. Ya Allah. Makanya kita ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makin kecil suaranya karena kita mau tidur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Plek, ya Allah. Itu kan Rasulullah yang ngomong. Man akhirul kalam la ilaha illallah, man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah dijamin masuk surga. Maka sebelum tidur kita baca itu. Ya, dari kedengeran suami istri kedengeran, lama-lama nggak kedengeran sampai kita kagak tahu menit keberapa kita udah tidur. Kita pengen begitu. Jangan sampai mau tidur suami dikit orangnya suami kan dikit ngomongnya. Suami dikit ngomongnya. Banyak siapa? Yang banyak pasangannya suami gitu. Ya, saya nggak nyebutin istri ya. Saya nggak nyebutin perempuan ya. Saya ngomongin suami doang gitu. Ya Allah. Kita orang laki maklumin kalau perempuan banyak omongnya. Emang udah begitu kudratnya. Maka kita suami ya sampai di rumah pasang kuping. Ya istrinya cerita. Ya Allah, jangan sampai udah mau tidur di atas kasur, ibu-ibu akhir tidurnya ngomongin tetangga. Pak tahu nggak Pak, tetangga kita tadi baru beli motor baru. Ya. Enak tuh Pak motornya baru. Suaminya kata bininya suwe lu Pak. Gua ngomong lu ngorok gitu kan. Ya Allah, jangan sampai. Berarti ibu-ibu menjadikan suami ibu-ibu akhir hidupnya, akhir tidurnya adalah telinganya dengerin gosipan. Gitu nggak kira-kira?
Ibu-ibu juga begitu, jangan sampai akhir hidupnya itu mau tidur ngomongin orang, maka tutup pakai start dengan baca doa, zikir. Ya, kalau kepanjangan tadi yang pendek-pendek, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu ya Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Masuk tuh sholat kita gitu. Jadi orang kalau udah ingat mati, insya Allah diharapkan ibadahnya makin bagus. Mana tuh isyarat ibadahnya? Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Jadi itu semacam sampel juga gitu. Orang kalau diingat mati, maka ibadahnya bagus. Dengan kata lain Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hadir majelis-majelis ta'ziyah, tahlilan kematian, kalau pengen tahlilannya bermanfaat, maka pulang dari tahlilan ibadahnya makin bagus. Betul. Jangan ini mah kalau tahlilan rame bener yang hadir, apalagi kalau yang udah meninggal dunianya orang kaya. Tuh kan bener kan? Giliran yang meninggal orang susah. Yang meninggal orang susah. Emang susah juga tetangga datangnya. Susah bener udah diundang juga. Orang datang juga gitu. Romannya tetangga pada kagak yakin. Ini mah kering kayaknya kering. Ya Allah. Ya. Jadi kalau pengen manfaat majelis takziahnya, tahlilannya pengen manfaat, pulang tahlilan ibadah makin bagus. Setidaknya dari mana tuh ukurannya? Kalau hadir majelis takziah rame, mestinya kan ngajinya lebih rame, jamaahnya lebih rame. Ya Allah, ya gitu. Kayak tadi diumumin kita bakal merayakan Maulid Nabi, bagus. Itu vitamin. Itu vitamin. Tapi makanan pokoknya mana? Ya ngaji mingguan, 2 mingguan, bulanan itu makanan pokok. Jangan kalah semangat dengan minum vitamin. Lah emang kita hidup minum vitamin mulu? Makan nasi ora gitu kan? Makan pokok enggak? Vitamin aja ya rusak badan. Gitu. Ya. Jangan ini asal tabligh akbar rame, tabligh akbar. Ya sampai malam, pulang malam, subuh kesiangan. Keren bener itu. Keren, kata siapa keren? Kata iblis keren gitu. Ya Allah. Naudzubillah min. Jadi ingat mati, jadi manfaat kalau kemudian ibadahnya makin bagus. Itu Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Terakhir, barangkali ada yang bertanya, Ustadz, kalau begitu hidup kita begitu-gitu doang dong. Ingat mati, terus ingat Allah. Ayat ke-9 kan ingat Allah. Fas'au ila dzikrullah. Dzikrul maut, dzikrullah. Dzikrul maut. Emang begitu Ustadz hidup kita gitu doang? Dzikrul maut, dzikrullah. Dzikrullah. Oh enggak. Kemudian Allah sempurnakan tuntunannya dengan ayat yang ke-10. Di mana angka kesempurnaan itu 10 tuh ya kan? Apa Allah bilang? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Tuh ujungnya itu. Maka jikalau Bapak Ibu telah selesai dari sholat, selesai dari dzikrul maut, selesai dari dzikrullah, selesai dari dzikrul maut, selesai dari ibadah, apa kata Allah? Fantashiru fil ard. Terusin dengan nyambung kehidupan, optimis, menjemput karunia Allah. Dilaksanakan profesi kita masing-masing. Yang pedagang, dagang. Yang karyawan, kerja. Yang punya gawe apa aja, gawe yang benar. Yang penting semua itu dalam lingkaran, dalam bingkai
wadhkurullaha katsira, ingat sama Allah yang banyak. Lagi dagang, ingat Allah. Lagi gawe di kantor, ingat Allah. Lagi usaha, lagi bisnis, ingat Allah. Kalau semua profesi dilingkari dalam bingkai ingat kepada Allah, apa jaminannya? La'allakum tuflihun, niscaya kamu pasti menang. Amin ya robbal. Itu la'allakum, namanya taroji, pengharapan. Kalau datang dari sesama kita, mudah-mudahan, semoga. Tapi kalau datangnya dari Allah, maka itu litahqiq, mana untuk kepastian. La'allakum tuflihun, niscaya kamu pasti beruntung. Yang dagang pasti untung, yang karyawan pasti bagus, yang meniti karir pasti berkah karirnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu luar biasa tuntunan dari Al-Quran surah Al-Jum'ah tadi, ya. Jadi ada ingat mati, kemudian bagus kepada ingat Allahnya, ibadahnya, kemudian kita tutup dengan lanjutkan kehidupan kita cuman sekedar jangan dilupain. Sekedar jangan dilupain. Maka insya Allah kalau profesi kita yang guru ngajar yang benar, semuanya dilingkari dalam lingkaran zikrullah katsira, ingat kepada Allah yang banyak, la'allakum tuflihun, niscaya kamu sekalian beruntung, menang dari dunia yang keras, menang dari dunia yang menipu, selamat di alam barzakh, bahagia alam mahsyar, dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, adfata yaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji. Bismillahirrahmanirrahim. Min asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم وارحمنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا دائما الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب الثانية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى ساجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الساعة في كل ساعة. اللهم اجعل سيئاتنا سيئة من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنة من أبغضت. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما هو أهله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واضمن علينا من حسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد دعواهم في سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.